bekas-bekasnya kuning-kuningan gitu. Mungkin apa namanya kalau zaman sekarang itu ya di apa namanya diwarnai rambutnya gitu ya. Atau diberi henna tangan-tangannya gitu. Fakarahaha, maka Rasulullah membencinya, enggak suka. Falam yakul lahu syai'an hatta kharaj, dan Rasulullah tidak berkata apapun sampai itu orang keluar. Faqala li ba'dil qaum, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sebagian kaum, sebagian orang yang ada di Rasulullah SAW, "Lau qultum li hadza an yad'a hadhihi." Coba kalau kalian mengatakan kepada orang tersebut untuk meninggalkan ini, katanya, kuning-kuningan tadi itu. Yakni as-safrah. Dan di sini lebih condong kepada hukumnya sufrah tersebut itu makruh ya. Karena kalau haram Rasulullah SAW pasti langsung bicara. Tapi karena enggak berbicara maka hukumnya adalah tidak disukai Rasulullah, berarti makruh. Wabal al-A'rabi, dan seorang badui di masjid dalam masjid hadrat dan adanya Rasulullah SAW di situ. Rasulullah duduk sama para sahabat, ya taunya ada Arabi masuk. Duduk sama Rasulullah. Enggak taunya kebelet kencing. Kebelet kencing. Bangun itu Arabi mojok di masjid ini. Mojok Arabi, dan masjidnya waktu itu bukan masjid yang zaman sekarang kayak keramik. Setelah itu kencing kemudian bisa bersihkan, bisa dipel. Ini dulu masjid itu dipadatkannya itu diluruskannya itu dengan lempung ya. Dengan tanah liat. Lah kalau kencing bagaimana? Ngerembes. Kalau ada bahasa-bahasa ya ngerembes, ngeresep. Ya. Kalau orang mungkin pikiran orang itu kalau sudah meresep seperti itu ya dibuang tempat tersebut dan diganti. Tapi yang subhanallah Rasulullah SAW ketika orang kencing, sahabat semuanya ngelihat, dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam fahamma bihil ashab, maka para sahabat itu gregetan dengan yang Arabi tadi. Faqala alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah mengatakan la tazrumu, jangan kamu takut-takuti sampai akhirnya nanti dia berhenti kencing. Loh, sampai garai perkara nyar. Kalau sudah terlanjur ya jangan bikin suatu masalah lagi. Masalahnya apa? Lah kalau engkau membiarkan itu berhenti, dia sakit, penyakit. Orang kalau kencing kan kalau nggak tuntas maka timbulnya penyakit, prostat, hernia, dan lain sebagainya. Ai la taqta'u alaihil baul, jangan kamu putus kencingnya. Alaihi, atas perempuan, atas Arabi tersebut kencingnya. Tsumma qala lahu, setelah tuntas itu Arabi kencing, qala lahu, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, inna hadhil masajid, sesungguhnya ini masjid, ya. Kalau masjid ini sesungguhnya masjid tasluh li syai'in, pantas sesuatu min hadal gadar, daripada kotoran ini. Wal baul, dan juga dari kencing. Wal khala, dari buang hajat. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, gharribuhu wala tunafiru, dekatkan ya. Jangan engkau usir. Dan ya subhanallah gregetan juga itu Arabi ya. Arabi tadi yang kencing itu ketika dimarahi para sahabat gregetan. Ngamuk Arabi tadi itu. Tapi dipendem gara-gara iki nek kate ditawur iki. Kata Arabi ini. Katanya selesai kencing semuanya, selesai itu semuanya. Arabi tadi itu berdoa. Terus mangkel lebih orang-orang sahabat-sahabat ini berdoa. Ya Allah, irhamni wa Muhammad. Rahmati saya dan Nabi Muhammad. Wala tarham ba'dana abada. Dan setelah saya dan Nabi Muhammad yang lain enggak usah dirahmati. Doanya Arabi tadi. Saya cukup saya sama Rasulullah saja. Sing dia enggak usah dirahmati ya Rabb.
Kata baginda Nabi Muhammad, laqad hajartal wasi'. Kamu telah membatasi sesuatu yang luas wahai Arabi katanya. Lo apa? Rahmatnya Allah kan rahmatullah wasi'ah. Rahmatnya Allah kan luas. Enggak taunya ini Arabi malah batasi dengan mengatakan cukup saya dan Rasulullah, yang lain enggak usah dirahmati. Ini Arabi kan orangnya apa, saklek ya. Saklek, nggak mendem-mendeman, pokoknya semuanya itu langsung diungkap. Itu Arabi. Waja'ahu Arabi yauman yatrub minhu syai'a. Suatu ketika Arabi datang untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah. Fa'atahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan kepada Arabi tersebut. Jaluk dikei. Tsumma qala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan, ahsantu ilaik, apakah saya sudah baik kepadamu, kata Rasulullah. Artinya kalau bahasa kita sudah cukup. Wa qala al-Arabi la wala ajmaltah. Enggak cukup, bahkan memperbaiki pun enggak kamu. Apik pun enggak, bagus pun enggak, kata Arabi. Padahal sudah dikasih oleh Rasulullah. Wa qala faghadibal muslimun, maka para sahabat yang dengar itu marah semuanya. Wa qamu ilaihi, dan berdiri menuju kepada Arabi tersebut. Fa asyara ilaihim an kufu, maka Rasulullah memberi isyarat kepada mereka, para sahabatnya, untuk diam atau berhenti. Tsumma qama wa dakhala manzilahu, maka Rasulullah berdiri dan masuk ke rumahnya. Wa arsala ila Arabi, dan mengutus kepada Arabi tersebut, wa zadahu syai'an, dan ditambahi lagi oleh baginda Nabi Muhammad. Tsumma qala ahsantu ilaika, maka Rasulullah mengatakan, apakah saya sudah baik kepadamu? Qala na'am, Arabi mengatakan, iya sudah. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairah, maka semoga Allah membalasmu. Ini doanya Arabi tadi kepada Rasulullah. Semoga Allah membalasmu dari kami para keluarga dan keluarga besar yang baik-baik. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un. Innaka qulta, sesungguhnya engkau mengucapkan, ma qulta, apa yang telah engkau ucapkan, dan di dalam fi nafsi ashabi, dalam diri para sahabatku, syai'un min dzalika, sesuatu yang menyindir mereka atau sesuatu yang bikin mereka marah. Fa in ahbabta, kalau kamu mau wahai Arabi, kata Rasulullah, fakul baina aidihim, maka ucapkanlah di antara para sahabatku, ma qulta baina yaday, apa yang kau ucapkan di hadapanku, hatta yadhhaba min sudurihim, sampai hilang dalam dada-dada mereka para sahabatku, ma fiha alik, dari apa-apa kebenciannya kepadamu. Wis kadung ngamuk. Para sahabat itu sudah terlanjur marah. Para sahabat itu sudah terlanjur marah, terus mangkel, ibaratnya bahasa zaman biyen iki kok dicing ya. Dicing. Ya Rabbi iki terus tak cing. Kata sahabat-sahabat iki, kurang ajar mbek Nabi, tak cing. Kok kan metu geruduk gitu. Nah. Karena setelah itu enggak ada yang tahu kisahnya kecuali baginda Nabi Muhammad dan orang Arabi tersebut. Yang ketika Arabi tersebut ditambahi permintaannya oleh Rasulullah, puas Arabi. Maka dia mengatakan, terima kasih banyak wahai Rasulullah, semoga dibalas Allah dan lain sebagainya. Berkata yang baik. Tapi itu perkataannya itu di hadapan Rasulullah saja. Sahabat yang lain yang sudah marah tadi itu enggak ada yang tahu. Maka kata Rasulullah gini-gini, kalau kamu ngomong gitu itu di depannya para sahabat itu lebih enak. Loh kenapa? Supaya para sahabat itu, mereka itu puas. Oh ternyata ini wong baik. Sekarang kamu itu dianggap kurang baik gitu. Loh ini bukan berarti Rasulullah minta ucapkan terima kasih di hadapan orang supaya tahu Rasulullah baik, enggak. Supaya apa? Ini namanya islah. Supaya perkataan sahabat tadi itu, perkataan Arabi tadi itu di hadapan para sahabat menjadi damai. Yang damai kan ya Rasulullah, karena Rasulullah ngasih solusi. Itu. Ya.
Qala na'am, maka Arabi tadi mengatakan iya, wahai Rasulullah. Falamma kana al-ghad'u min al-'ashi. Ketika hari esoknya atau petang harinya atau sore harinya, jaa datang itu Arabi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iskalnya kalau iskalnya itu jaa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan kepada Nabi dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal a'rabi sesungguhnya ini orang A'rabi qala maqal mengatakan apa yang telah dia katakan. Fazidnahu artinya ini A'rabi yang pertama kali meminta kepada saya, waktu itu dia enggak puas katanya. Fazidnahu maka kami tambahi kata Rasulullah. Faza'ama annahu radi. Dan dia mengaku bahasanya sudah puas. Akadzalik. Benar enggak katanya? Rasulullah ngomong kepada Arabi, benar enggak? Maka Arabi tadi mengatakan na'am. Ya. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Dan Allah membalasmu daripada keluarga kami dan keluarga besar kami semuanya kebaikan ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan inna mithli wa mathali hadzal a'rabi sesungguhnya kedudukan saya dan orang A'rabi ini kama tsari rajulin seperti seseorang kanat lahu naqah yang memiliki seekor unta syaridat kabur alaihi dari orang tersebut. Fattaba'ahan nas maka manusia semuanya mengikutinya, mengikuti naqah atau mengikuti onta tersebut. Falam yazidua illa nufura dan itu onta bukan tambah dekat tapi tambah wedi, tambah kabur. Fanadahum sahibun naqah maka orang yang memiliki onta tadi karena tahu juragan ontanya, tuan ontanya atau pemilik ontanya, khallu baini wa baina naqati biarkan antara saya dan onta saya wis jarno jok melok-melok antara saya dan onta saya saja. Fa inni arfaqu biha wa a'lam sesungguhnya saya lebih tahu dan lebih lembut kepada ini onta. Fatawajjaha laha sahibun naqah maka pemilik onta tersebut menghadap kepada onta ya, atau di hadapan onta tersebut menghadap di hadapan onta fa akhadha laha min gumamil ard lalu mengambil daripada genggaman segenggam daripada tanah. Faraddaha huy huy katanya. Maka dibalikkan huy huy. Ayo sini. Ngambil halus kayak apa namanya? Ada kayak kucing atau kayak apa namanya bulu darah itu biasanya kan dikasih jagung. Akhirnya dia ngomong hatta ja'at wastanakhat sampai datang dan menunduk itu ontanya. Wasyadda 'alaiha rahilaha dan diikat itu onta wastawa 'alaiha dan kemudian dinaiki itu onta. Wa inni lam taraktukum haitsu qala ar-rajul maqal sesungguhnya saya tidak meninggalkan kalian atau membiarkan kalian atas apa yang diucapkan laki tersebut. Kalau saya biarkan faqataltumuhu maka kalian semua para sahabatku masuk neraka katanya. Kalian akan membunuhnya dan akan masuk neraka. Loh kenapa? Ya karena itu para sahabat itu pembelaannya kepada Rasulullah luar biasa. Maka dijelaskan ya, ini A'rabi sama saya karena A'rabi itu polos, orang-orang polos hadirin. Orang-orang polos A'rabi itu. Enggak iso ngempet enggak iso. Pokoknya sing enggak enak nang ati diucapkan, itu orang A'rabi. Ya. Bukan karena enggak suka, enggak. Tapi karena memang hatinya seperti itu. Itu termasuk kepolosan hati. Ya. Kata Rasulullah, saya sama A'rabi ini seperti seorang lelaki yang kehilangan onta atau kehilangan kucing dan lain sebagainya lah. Ya. Seperti seseorang kehilangan onta. Begitu onta itu kabur, orang-orang yang lain itu niatnya bantu. Lah sahabat itu kan niatnya membantu Rasulullah. Tapi ini ya, orang-orang yang tadi ontanya kabur tadi itu niatnya bantu ngejar onta. Ontanya enggak tambah mandek, tambah belayu. Tambah kabur ontanya ketakutan. Nah yang punya onta mengatakan, jangan biarkan katanya. Biarkan itu onta, biarkan. Enggak usah pegut-pegut katanya. Kalian enggak usah ikut-ikutan katanya, enggak usah ikut campur.
biarkan saya dan onta saya. Karena sesungguhnya saya lebih tahu onta saya itu. Onta saya itu seperti apa tingkahnya, seperti apa maunya, dan lain sebagainya. Saya lebih tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Maka diambil. Ya. Diambil genggaman terus di apa namanya ini. Supaya itu onta kembali. Seperti itu baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ngempek atine orang, mengambil hatinya ini orang Arabi. Jangan-jangan sampai ini Arabi kabur. Akhirnya nggak oleh apa-apa, nggak la ale laluh wala ali, nggak ada apa-apa. Arabi itu kabur, hilang semuanya. Malah yang bahaya ujung-ujungnya dia apa? Ya ada, makanya itu begitu juga seorang asatid, ustadz dan lain sebagainya. Ya itu yang dialami itu oleh mereka itu banyak. Satu majelis nggak cocok sama siji wong. Ya. Mangkel anu iki ngene ngono. Tapi yang punya majelis masih baik sama orang itu. Kenapa? Ya satu majelis mungkin melihat ustadznya, ustadz gurunya atau siapa. Kurang ajar, antemi wae. Tapi yang punya majelis isakno ojo rek. Engko nek misalnya dibenci, akhirnya kabur, gak teko maneh nang majelis. Ya. Nah, seperti itulah. Tapi ya nek kebangetan ya wis mari. Bayan sakhawatihi wa judihi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang kedermawanan dan loyalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, dermawan Rasulullah itu enggak bisa kita contoh ya hadirin. Enggak ada yang kita contoh. Susah dicontoh. Karena apa? Karena kita di dalam diri kita ini masih ada secercah duniawi. Sik mikir ngono. Rasulullah itu enggak, kalau memberi itu la yakhaful faqah, tidak takut kefakiran, enggak takut enggak ono. Itu Rasulullah. Nah, ini yang mengatakan apa kaifa perkataan ini ya mirip-mirip lah. Wa kaifa akhshal faqr wa ana rabbun wa ana abdul ghani. Wa ma'i rabbun ghani. Bagaimana saya takut melarat sedangkan saya memiliki Tuhan yang maha kaya. Nah, kalau Tuhan yang maha kaya itu contoh-contohnya yang kemarin yang tadi malam kita bahas itu ya. Kita bahas tentang apa namanya? Ngaturnya baginda Nabi. Ngaturnya Allah Subhanahu wa taala. Aturannya Allah. Ini antum husnudzon saja kepada Allah, selesai. Apapun itu aturannya Allah luar biasa hadirin. Kadang-kadang kita menganggap itu elek tapi ternyata itu bagus. Dan antum lihat semuanya para nabi. Tapi diatur sedemikian rusak, diproses oleh Allah SWT sampai menjadi begitu indahnya kehidupan tersebut. Baginda Nabi Muhammad, orang tuanya wafat, ya, abahnya meninggal, belum lahir Nabi Muhammad. Loh kan kalau menurut logika kita ini banyak salahnya sebenarnya. Walaupun kita yang menganggap bahwasanya itu benar, tapi itu belum tentu benar di hadapan Allah SWT. Tapi kalau kita lihat prosesnya, nanti jadinya seperti apa, kita baru sadar. Nabi Muhammad itu ya ditinggal meninggal oleh bapaknya. Logikanya kalau orang anak ditinggal bapaknya yang merawat ibunya, gak bakal jadi manusia yang benar itu gak mungkin. Oh bapaknya gak ono, makanya beler, makanya ini itu dan lain sebagainya. Ya. Dan ibunya meninggal, usia Nabi Muhammad masih 6 tahun. Gak tahunya lalu kemudian dipelihara. Pemeliharaan atau perawatan Nabi Muhammad itu pindah-pindah. Jadi tidak konsisten dalam satu perawatan, dalam satu tarbiyah pendidikan. Nyusoni lo lahir, ibunya begitu usia masih kecil seperti itu diberikan kepada ibu susuan Halimatus Sa'diyah. Lo ikut cilik lo rek. Karena itu di bawah 2 tahun pastinya di bawah 2 tahun karena susuan itu nggak boleh lebih daripada haulain 2 tahun. Nggak ketemu ibu Iblas, kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah ya agak jauh rumahnya.
Bani Sa'ad itu jauh. Saya bayi nggak ketemu ibu, nggak anu, ya kasihan. Ya. Logikanya orang wah sakno yo, nganu yo, ngawur yo, wah wis macam-macam. Ya. Tapi itu adalah caranya mau Allah memproses seperti itu. Sampai akhirnya timbullah baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang merasakan bagaimana kita yang melihat. Ya. Makanya tadi malam dibahas. Mereka watarahum wahum la yubsirun ya. Dan mereka itu melihat tapi tidak merenungi dengan pandangan mata hatinya. Delok tok dilihat yang dohir, tapi di balik itu nggak melihat. Ya. Nggak melihat di balik maknanya. Yang lihat cuman kenyataannya saja, depannya saja, dohirnya saja. Sampulnya didelok, isinya nggak didelok. Jadi seperti itu. Diproses Nabi Muhammad sampai menjadi orang yang tidak ada satupun manusia semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman yang bisa menyaingi Nabi Muhammad. Siapapun dia. Orang yang paling top di dunia ini itu kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad masih jauh hadirin. Jauh. Dan sekarang ada orang yang memandang seseorang menjadi Tuhan. Tuhan ini Tuhan. Ya. Misalnya seperti orang memandang Uzair ibnullah, anaknya Tuhan. Ya, sebentar memandang Nabi Isa, anaknya Tuhan. Nabi Isa nanti turun ya nggak bisa apa-apa kecuali ngikut jadi muridnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad yang dipakai. Ya. Dan itu diletakkan di satu kitab yang mengatakan tokoh paling berpengaruh. Nabi Isa di nomor 4 apa nomor 7, Nabi Muhammad tetap. Loh yang ngarang wong Nasrani, yang ngarang ini orang Nasrani. Ya, orang Nasrani. Tapi tetap Nabi Muhammad ditaruh di posisi pertama, sedangkan yang diaku menjadi Tuhan itu masih posisi 2 atau 7, 4 atau 7. Tuh kenapa? Bila niza, nggak ada yang bisa memperdebatkan bagaimana kehebatan Nabi Muhammad. Kau. Jadi semuanya itu proses. Maka intinya di sini adalah selama kita ini masih memandang duniawi di sisi kita, tapi karena kita manusia ya mau nggak mau seperti itu, ya. Maka kita tidak bisa sehebat Nabi Muhammad dalam bersedekah. Nabi Muhammad itu oleh rampasan perang berupa kambing sak lembah, bahasanya itu kambing sak kelurahan. Maka wakil gitu ya. Banyak itu kambing itu. Satu orang datang ngomong, wah nih kambing ini gitu. Di depan Rasulullah, ini salah nggon sebenarnya. Di depan Rasulullah dia ngomong, waduh wah banyaknya. Rasulullah noleh, ayo cepet kenapa? Apakah kambing ini membuat kamu heran gitu ya? Kaget atau heran gitu? Oh iya, nemen ini banyak sekali nih. Kata Rasulullah SAW mengatakan, ini orang nggak tahu kalau itu Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu mau? Gelem. Ya gelem katanya tadi. Ambil. Hah? Semua? Iya semua. Lu bayang lho kambing itu regane saiki sepira siji? Hah? Ya anggap gampang-gampangan ngitung ya 2,5 ya, sama ya. 2.500.000. Siji. Nek 100 250. Iya. Heeh. Sak lembah. Sak kelurahan ini kambing tok ya. Ya kalikan 2,5 juta. Iku ambek entengin Nabi Muhammad, ya ambil semuanya. Hah? Semua iya. Loh, kamu ini siapa katanya? Kamu ini siapa? Saya Muhammad katanya. Karena menek sejenenge Muhammad. Apakah kamu Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu yang dikatakan Rasulullah? Iya. Tangan. Sini tangan. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad annaka Abdullah asyhadu annaka Muhammad abduhu wa rasuluh. Langsung bersaksi syahadat. Sembuh, coba takokno iku berarti gak ikhlas gara-gara kambing. Ndak ada. Kira ceritanya kita orang zaman saiki Gen Z itu. Cerita zaman biyen enggak, itu apa baik Rasulullah sampai seperti itu. Dibawa itu kambing masuk ke desa.
desa tersebut, wong ambek kambing akan kambing. Enggak manusia sambil dia mengatakan, ya Yohanes, wahai manusia, ati Muhammad, ikuti taatlah kepada Nabi Muhammad, li'annahu ata'an ma la yakhafu faqah, karena dia memberi suatu pemberian yang enggak takut melarat sama sekali. Enggak takut melarat sama sekali. Itu baginda Nabi Muhammad. Seperti itu Nabi Muhammad ya istrinya 9. Artinya apa? Masih banyak yang perlu dinafkahi, yang diberi dan lain sebagainya. Kita orang itu durung apa-apa sik mikir, padahal durung kawin, sik pacaran. Ngono iku sik mikir, kok ora gawe anu, nek kon es krim pacarku ya apa? Aduh. Aja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Nabi Muhammad SAW ajwadan nas, paling loyalnya manusia, wa asghahum, dan paling dermawan. Wa kana fi sahri Ramadan, dan beliau di bulan Ramadan seperti sekarang, karihal mursalah, seperti angin yang sepoi-sepoi. Wah, gampang metu kayak kipas enggak? Metu nih Rasulullah. Ada gini kasih. Datang, ya Rasulullah saya enggak punya makan, kasih makan. Ya Rasulullah saya enggak punya duit, kasih duit. Selama baginda Nabi Muhammad ada, diberi terus. La yamsaku syai'a. Yang beliau tidak menggenggam sesuatu pun, tidak memegang satu pun. Wa kana Aliun, adapun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu idza wasafa an-nabiyya, ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka beliau mengatakan kana ajwadan nasi kaffa. Adapun Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan pemberiannya. Wa ajra'an nasi sadra, paling lapang dadanya. Wa asdaqan nasi lahjatan, dan paling jujurnya ucapannya. Wa aufahum bidzimmah, dan paling tepat, paling menepati di antara manusia bidzimmah, dengan tanggung jawabnya atau dengan jaminannya. Fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Ya. Al-Imam Al-Busiri itu mengatakan fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati, sesungguhnya saya memiliki dhimmah. Saya punya tanggungan atas Nabi Muhammad, ya, berikan kepada Nabi Muhammad. Fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammad, karena namaku juga Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah dalam satu riwayat mengatakan tentang kemuliaan orang yang punya nama Muhammad. Di antaranya akrimu, ya, muliakan nama Muhammad karena sesungguhnya namanya seperti namaku. Ya. Makanya itu ya jeneng Muhammad itu kok mbok ringkes dadi mat ngono lho, Rek. Terus kok burine enggak karuan. Nah, dulu saya pernah dengar itu waktu dulu saya tinggalnya di Sukodono sana. Ada yang namanya Mat Kateng. Enggak ana sing sesuai dina lho. Iya. Ada namanya kalau dina ini nek lahir dina Jumat, Mat Jumat. Ya. Mata pemenang macam-macam lah ya. Sing apik rek jeneng Muhammad. Itu bisa digabung dengan ada nama Muhammad itu diambil Muhammad gitu. Itu tarkhin gitu. Itu ada ilmu nahunya, itu ada itu. Mengambil nama depannya dan diambil satu huruf belakangnya. Tapi kalau Nabi Muhammad ya, karena nama Muhammad itu saja dzikir. Bisa digabung dengan dzikir. Wa rafa'na laka. Tapi awabinnya kodok, kenapa? Karena awabin itu terikat dengan waktu. Fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammad wa huwa awfal khalqi bidzimami, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling menepati akan tanggung jawabnya. Wa alyanahum arikah, dan paling lemah lembutnya peringai. Wa akramahum ashrah, dan paling mulia keluarga. Dalam keluarga Muhammad itu paling mulia. Man ra'a badihatan haba, siapa yang melihat sekilas
sekilas maka akan terpenuhi hatinya dengan kewibawaan. Delok Nabi Muhammad itu sekilas itu kayak haba, mau wibawahnya dahsyat Nabi Muhammad. Wa man khalatahu ma'rifatan, dan barang siapa yang menggauli atau berkumpul dengan Nabi Muhammad ma'rifatan, dalam berkenalan, ahabbah, akan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya kok bengi iki malam ya, malam Jumat ya. Sing akeh selawat. Akeh selawat, apalagi ini bulan syaraful zaman, kemuliaan zaman itu double. Malam Jumat plus Ramadan. Ini kalau sudah dua seperti ini, kalau kata Imam Al-Haddad ya, kalau terkait dengan masalah malam ganjil ya, di atas 10 atau di atas 15, jika itu bertepatan dengan malam Jumat, malam ganjilnya, ajdar itu adalah lebih layak untuk menjadi malam Lailatul Qadar. Tapi ya enggak saiki tok sekait mlebu wis Lailatul Qadar bengi. Kon malas kepengin cepet riyo berarti. Berarti kepengin cepet riyo iki kayak gini. Lah terus bagaimana ya, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan enggak metu Ramadan mimpi Rasulullah. Oh, lebih dahsyat lagi sampai ya qadha dengan Rasulullah. Wah, luar biasa. Ya, kenalan ini kenalan dengan Rasulullah supaya semakin kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya sih. Dan baginda Nabi Muhammad itu kalau duduk kita dengan Nabi Muhammad itu padahal enggak kenal Nabi Muhammad itu senang. Makanya dulu itu ada satu orang itu, ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, waktunya musim haji, itu kan banyak tamu-tamu datang. Orang-orang luar negeri itu datang, enggak kenal Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang seperti Abu Jahal dan lain sebagainya itu khawatir, kok nek wong iki ketemu Nabi Muhammad didakwahi mlebu Islam, waduh tambah akeh pengikuti Nabi Muhammad ini. Nah terus bagaimana? Diwanti-wanti wae. Ya. Jadi ada orang yang nunggu di pintu Mekah. Waktu itu masih ada pintunya, pintu Mekah. Ya, pintu ini ngene tok, sisane iki gunung. Bukan terus angan-angannya pintunya satu terus kemudian tembok, enggak ditembok belas enggak. Ya, cuman jalannya itu terus kemudian dikasih pintu. Di situ ada beberapa orang yang duduk, kemudian ketika ada masuk tamu-tamu Mekah atau orang-orang haji masuk itu diwanti-wanti. Kamu masuk di sini tapi hati-hati ya, jangan sampai jedak-jedak ambek sing jenenge Muhammad. Jangan deket-deket sama yang namanya Muhammad. Loh kenapa? Wis tak ojo, itu penyihir. Nanti ada yang itu pembohong. Nanti ada yang mengatakan ini begini. Pokoknya elek kabeh. Sehingga orang-orang tadi sing jenenge Muhammad itu sapa? Nah, orang itu kalau diwanti-wanti gitu kan semakin penasaran. Muncul penasaran. Iya tak. Dan Nabi Muhammad posisinya diposisikan agak jauh daripada Ka'bah. Ya. Kalau rumahnya Siti Khadijah itu kalau sekarang itu nanti yang umroh mudah-mudahan bulan Ramadan ya Rob, ditulis ya Rob, muliakan mereka berangkat umroh. Kita semuanya muliakan berangkat umroh ya Rob. Ya. Amin hasisan ji. Ayo berangkat. Ya, berangkat. Itu kalau kita sudah sa'i keluar dari mas'ah atau tempatnya sa'i itu ya, di bagian Marwah itu keluar, nanti kita jalan itu di sini nanti ada kayak gundukan sedikit. Ya, marmernya beda. Nah, itu adalah rumahnya Siti Khadijah. Artinya sama Ka'bah itu enggak jauh. Enggak seberapa jauh. Ngambil jalan lurus kalau ketemu Ka'bah itu paling ya 100-200 meter lah kalau ngambilnya kenceng gitu ke Ka'bah. Itu rumahnya Siti Khadijah. Lah ini Nabi Muhammad dalam posisi waktu haji tadi itu posisinya jauh. Memang diasingkan gitu Nabi Muhammad. Ya. Gak taunya orang penasaran, begitu kumpul, mana sih Nabi Muhammad? Gak kenal Nabi Muhammad. Tapi ketemu si wong orangnya apik, bagus dan lain sebagainya, kumpul, duduk. Ini akhlaknya bagus. Ini cara bicaranya baik, semuanya baik. Gak taunya ada satu orang ngomong, loh iki Muhammad. Hah, kaget.
Iki Muhammad iya. Lho wong apike kaya ngene iki diwara pendusta ngene. Wallah ma raaitu apa namanya? Innahu laisa biwajhin kadzab kata. Ini wajah seperti ini enggak mungkin wajah pendusta. Ini enggak mungkin wajah pembohong. Mustahil ini kata. Ini wajah apik kan orang apik itu kan kayak teko wajahnya gitu. Kelihatan dari wajahnya. Nah ini kan seperti itu. Nah, dia termasuk wufud atau kedatangan orang-orang Madinah yang kemudian datang dan belajar sampai ada yang namanya bai'atul tahta syajarah gitu ya. Ada beberapa orang Madinah yang ingin masuk Islam, lalu diperintahkan dua orang sahabat untuk mengajari tentang Islam. Nanti akhirnya itu cikal bakalnya hijrahnya baginda Nabi Muhammad ke Madinah. Kenapa mereka seperti itu? Karena melihat Nabi Muhammad itu bukan seperti orang biasa. Wajahnya indah, baik, ketokan baik kabeh sih. Ya Rabb syarif Nabi ru'yati sayyidina. Mudah-mudahan dimuliakan dengan memandang Nabi Muhammad. Yaqulu na'atuhu, berkata orang yang mensifatkan Nabi Muhammad, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya melihat sebelumnya dan sesudahnya seseorang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di dalam kitab apa? Maulid Ad-Diba', ya, Maulid Diba' kan ada ini. Kalau mengurangi puasa. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, wa ajmalu minka lam tarakatu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Sebaik-baik, seindah-indah, seganteng-ganteng kamu tidak pernah mata ini melihat, dan seafdol-afdolnya, seutama, sehebat-hebatnya seseorang tidak pernah dilahirkan itu oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an, engkau terciptakan wahai Muhammad mubarra'an, terbebas min kulli aibin, dari setiap celah atau setiap celah-celah ataupun cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kamu tercipta seperti apa yang kau kehendaki sendiri. Ya Nabi Muhammad itu kayak diciptakannya kayak miling gitu loh. Aku kepengin motone sing kayak gini. Nanti hidungnya seperti ini, mulutnya seperti ini, wajahnya itu bentuknya seperti ini, gini. Itu Nabi Muhammad itu seakan-akan milih. Yang milih Allah. Dipilihkan oleh Allah yang sehebat mungkin. Nah, kita orang dewe sing milih melingse kabeh. Mau tahu kayak saya kepingin mata seperti ini. Lihat orang-orang yang operasi plastik loh. Jadi kalau milih kan operasi plastik. Dok, saya kepingin wajah saya seperti ini, begini, begitu. Ya. Begitu semari dia operasi delok ngoco kok ten dhewe. Lho, sapa iki? Kenapa? Tambah elek. Enggak tambah bagus. Oh, banyak itu sudah. Sekarang itu banyak yang seperti itu akhirnya. Karena yang milih Nabi Muhammad, yang memilihkan Allah. Makanya ini kita dipilihkan sama Allah, ya ngikut aja. Ngikut aja. Masya Allah. Daras apa kitab yang semalam itu atau qasidahnya Imam Al-Haddad yang semalam itu luar biasa loh hadirin. Luar biasa. Idza syi'ta antahya sa'idan madad dahri. Ya. Itu madal umri. Itu semuanya itu tentang hidup bahagia yang diproses. Di situ Allah memproses, kita juga berikhtiar. Wah, tambah. Tadi ini ya manusia super. Wa su'ila an syai'in. Ditanya Nabi Muhammad tentang sesuatu, qad ma su'ila. Tidak diminta sesuatu apapun ya, kepada baginda Nabi Muhammad, sesuatu apapun, illa atahu, kecuali dikasih, kecuali diberi. Apapun yang diminta oleh siapapun, ya, Nabi Muhammad itu diminta apapun, illa atahu, kecuali dikasih oleh Nabi Muhammad. Wa inna rajulan atahu fasa'alahu, sesungguhnya seseorang itu mendatangi Rasulullah dan meminta, fa'atahu ghanaman. Nah ini tadi. Maka Rasulullah ngasih kambing-kambing. Saddat ma bainal jabalain, yang penuh di antara dua gunung. Lembah.
sak lembah iku. Faraja ila qaumihi, dikasih oleh Rasulullah dan dia kembali kepada kaumnya, aslimu, mlebu Islam kabeh rek katanya. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha faqah. Sesungguhnya Nabi Muhammad memberikan pemberian yang tidak ada takut melarat sama sekali. Adalah dasar inilah maka mereka para ulama, aulia, para pecinta-pecintanya Nabi Muhammad itu kalau meminta melalui pintunya Nabi Muhammad, meminta kepada Allah lewati pintunya Nabi Muhammad. Karena apa? Kalau pintunya Nabi Muhammad ini enggak ketahu ketutup. Lu terus kok pintunya Allah ketutup? Ya enggak, cuman ya sungkano titik ta. Ngono lho. Kakean dosa kok jaluk langsung kepada Allah. Dosa ini kesalahan kita ini kan banyak. Ngono enggak rumongso, tapi saenake njaluk ya Rob, aku kepengin sugih. Lho dosamu iku sik akeh kok njaluk sugih. Gitu loh. Ya ada step-stepnya istighfar sing akeh sih. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama alaikum idrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, nanti baru dikasih. Dosane sik akeh sing ganjel. Nah, mumpung Ramadan iki wis ta, Ramadan iki manfaatkan bener-bener manfaatkan. Aja ya, cia sok turun cia. Ya, terus manfaatkan bener-bener wis ngono ae ya. Nah. Eman. Di Allah satu bulan. Cuman sak bulan tok, batasnya mari kan metu. Makanya para solihin itu keluar di bulan Ramadan itu nangis geru-geru kayak nangis wong kehilangan, kepaten. Kenapa? Saya. Isinya 11 bulan itu isi getun-getun tok ae, getun enggak getun. Padahal amal mereka sudah banyak tapi masih banyak penyesalan. Terus kayak kita orang itu ada apa nang aplikasi itu ana misalnya 12 ngono-ngono lho apa iki jenenge. Ah iya itulah. Nek wong sing hobi blonjo lak ngono, ya hobi online. Ya, kandhani mau bengi ana 11. Lho temenan ya Allah getone lek emane wis ngono-ngono. Nah orang-orang saleh itu ya gitu. Begitu lihat Ramadan ya Allah nyesel apa aku enggak ngene apa enggak ngene. Itu. Terus mudah-mudahan kita dapat awfar nasiban min kulli khairin qasamtahu ya Rabb min kulli syahrin wa fasyahr Ramadan min nurin tahdibih aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabsutuhu aw bala'in tadfa'u aw fadrin taqsimuhu ala ibadikal mu'minin ibadikas salihin amin. Masuk ila syai'an qad faqala la. Tidak pernah Rasulullah diminta sesuatu lalu mengatakan tidak. Sampai saya kenal ada beberapa orang itu kalau ngasih itu sampai kita sendiri yang sungkan jaluk itu. Kenapa? Pasti dikasih. Pasti dikasih. Itu ada videonya itu. Dari Samarinda atau apa? Tentang Syekh Al-Habib Umar itu kalau beliau itu saya pernah minta sama Habib Umar. Dan saya nggak pernah ditolak, sama sekali minta itu pasti dikasih. Waktu kedatangan saya kemarin yang sama Habib Ahmad itu, Habib Ahmad kan beli ridak warna putih. Saya lihat ridaknya Habib Umar juga warna putih. Misalnya itu. Pas Jumatan sama-sama putih, Habib Ahmad pakai warna putih. Terus saya ketika ngobrol sama Habib Umar dekat, saya lihat ridaknya Habib Umar itu ada kotornya, ada noda sedikit gitu loh. Lah ridaknya Habib Ahmad sih nyar. Paham ya? Saya nggak minta, saya cuma urup ngono. Saya ngomong sama Habib, ya Habib, ini ridaknya antum ada kotorannya sedikit. Apa boleh saya ganti ini sama ini? Habib Umar lihat. Bayuk tiga wahid, bayuk tiga badil katanya. Habib Umar langsung ngomong, nanti kamu dikasih ridak, nanti kamu saya kasih ridak. Loh, sebenarnya saya itu tidak kepingin saya kepingin ridaknya yang dipakai Habib Umar itu urup menurut saya sama Habib Ahmad karena ada kotorannya. Ternyata itu nggak ditolak tapi digantikan yang baru sama Habib Umar. Terus saya begitu selesai itu saya dapat info biasanya mereka para orang-orang itu kayak Habib Umar dan sebagainya itu. Ya saya dengar itu jauh lama sudah saya pernah dengar. Cuman waktu itu saya nggak
Ternyata apa? Yang ridak-ridak yang putih yang dipakai kadang-kadang pakai itu untuk sholat, dibawa kemana-mana itu nanti kadang-kadang oleh orang-orang solehin itu dulu atau bahkan kalau antum lihat jindan putih-putihan terus gitu itu tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika wafat dijadikan kafan. Paham ya? Jadikan kafan. Ya itu memang apa namanya ya karena itu yang menjadi saksinya kelak dia di alam kuburnya. Wah kata. Wa humila ilaihi sab'una alaf dinar, diberikan Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki 7.000 dirham, 7.000 dirham keping perak. Fa wada'aha al-hasir, diletakkan di depannya Rasulullah SAW itu selendang atau tikar ditumplok di situ. 7.000 keping perak. Tsumma qama ilaiha faqasamaha, lalu Rasulullah SAW berdiri dibagi kabeh, enggak jepit sedikit pun. Famarada sa'ilan hatta faragha minhu, dan Rasulullah tidak menolak sedikit pun siapa yang datang untuk meminta. Pernah kedatangan rampasan perang ghanimah, itu sangat banyak. Sampai kemudian ada pamannya Rasulullah sendiri, Sayyidina Abbas datang. Lalu minta, ya Rasulullah. Sayyidina Abbas itu manggilnya ya Rasulullah, enggak nyeluk ponaan, enggak ada kayak gitu-gitu. Tapi manggilnya tetap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya juga mau ini. Mau berapa? Saya mau semuanya. Kata Rasulullah, ambillah apa yang kamu mampu. Gak ditolak ambil Rasulullah, jepin tapi sing kon mampu ae. Nek mbok jepit kabeh entek lan. Yang lain kasihan kan. Diambil oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu manggil orang. Ya. Sama Rasulullah, lu gak bisa, ya kamu sendiri yang bawa semampu. Dijepit sampai utang-utang lho. Melaku iku uta tiba-tiba seperti itu. Nek selawat ada njaluk apa-apa, minta apa-apa ke Allah, langsung lewat pintu Rasulullah saja. Minta Rasulullah. Itu Kiai siapa? Bukan. Kiai Sidogiri, Nur Fuad ya. Itu loh ada amaliyahnya itu. Sholawat supaya orangnya bisa banyak duitnya plus apa ini? Baik uangnya. Jadi loyal, jadi api, makin taat. Kadang-kadang orangnya tambah sugih itu tambah beler. Iya, tambah sugih, aku biyen sugih gak iso pacaran, saiki tambah pacaran, tambah dadi. Ojo rek, aku nek ngomong pacaran iku ojo noleh nang wong rek. Ya. Atau kalau dia semakin kaya semakin menggila gitu loh. Jangan. Tapi ada di situ di salawat itu supaya orangnya semakin kaya semakin baik, tambah baik, tambah baik. Apa itu salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takthuru biha amwaluna wa tastaqimu biha ahwaluna wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Rabbi ya Allah, salawat kepada salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW yang salawat tersebut, yang dengan salawat tersebut takthuru amwaluna, harta-harta kami tambah banyak, ya. Wa tastaqimu biha ahwaluna, tambah lurus keadaan saya, akhlaknya, baiknya dan semuanya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kadang-kadang seperti yang diamalkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, ya Rasulullah isfa'li fi hajati indallah. Ya Rasulullah isfa'li fi hajati. Ya Rasulullah berikan syafaat untuk hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajat mau itu sing gawa baginda Nabi Muhammad. Kalau di dalam doa yang tarawih itu Allahumma fasyaffi'hu fina bijahihi indak. Allahumma fasyaffi'hu Allah, maka jadikan untuk hajat kami ini baginda Nabi Muhammad yang pemberi syafaat untuk hajat kami. Bijahihi indak, demi kedudukan Nabi Muhammad di sisimu ya Allah. Oh gopur ya. Oh cespleng itu. Ya langsung. Bahakata. Kan lumayan berapa kali sholat? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hari
Iki dina apa? Oh, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Ya. Ahad ketemu lagi. Mudah-mudahan istiqomah. Orang yang jalan rumahnya kan jauh-jauh ini. Sing paling cedek omahe sapa? Sipur. Omahmu paling cedek. Karena gabungkan antara sholat dengan Karena ada atau riwayat atau akhbar orang yang berjalan di selangkah menuju majelis di bulan Ramadan itu seperti ibadah setahun apa berapa? Tapi kalau wajib, Hah? saya mengatakan nggak bisa. Langkah setahun. Nah, kusipul 5 tahun. 5 langkah ya 5 tahun untuk paling. Kalau yang mengatakan nggak bisa, Muter rada Gus. Muter rada kerama. pahalanya wajib dibuat. Enggak tuh untuk qiyamul lail kok. Iya. Sholli rakaatain. Ada yang jauh-jauh. Ya mudah-mudahan istiqomah. Memang ya sak bulan ya. 1 bulan saja tuh emang. Sebetulnya bulan itu sebentar kok. Sebentar. Wajib dengan yang Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna. أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لا بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والحمد كثير الدائم محبة النسائم. itu kalau orangnya baik, tapi kalau orangnya buruk, Di ngetol Sahih tiap hari Al-Badi. Senin Kemis itu amaluna tu'rab, amal-amal kita itu bisa dilaporkan kepada ahli kubur. Nggak tahu ya, setorkannya Hah? bulan ini, bulan ngopong, duduk, stop, ini, duduk. Oh, duduk. Nggak, ini Iya, judi online, buku sini apa? itu juga bentuk-bentuk. Akhirnya dia ngomong, sosok satu. Roti, Pak pulang ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq dia mengatakan, siapa yang kami inginkan akan datang kepada kami, yang tidak kami inginkan jauh. Memang tidak datang kepada saya, tak saya ini. Wali-wali itu semua begitu. Tapi sulit. Wong tua. Oh iya, situ itu istiqomah masjid, masya Allah. Wala tuballigh min akhbarina ma yasu'um. Jangan kau sampaikan ya Allah dari kabar kami yang membuat kabar-kabar elok-elok. Ya Allah.